memperlakukan bibit itu yang sama juga kita memperlakukan anak kita seorang bayi. Jelaskan Pak terkait pembibitan. Ini yang Perbedaannya yang saat sabunnya itu tidak butuhkan banyak orang. iya. Satu orang saja itu 2-3 jam sudah bisa habis satu beden, cepat, tidak lengket, dan tidak perlu lagi mesti dicuci lagi dengan air, tidak, karena tanahnya tidak lengket di tidak akar. lengket ya. Iya. Nah, kalau saya lihat, memudahkan pencabutan, mencabut, membersihkan Iya. juga, Jadi memilah juga gampang. ya, kalau dulu kita belum ada ilmu itu cabut dibanting lagi Iya. sampai putus-putus akarnya. Saya ingat masih kecil kalau di Bali saya bersawah juga orang tua kan. Pernah kita undang PPO juga di alur pertemuan Ikut kursus. ya, dia PPL memberikan ikut. pola tanam, menyampaikan pola tanam. Dia bilang contoh Bapak Ibu, Baca. ini anak bayi baru lahir, terus ibu paksakan dia berjalan, bisa nggak? Sama dengan tadi Bu, kalau ibu cabut terus dibanting-banting, baru ibu tanam. Jelas perbedaannya tubuh itu dengan tadi bibit tadi yang perlakuannya dengan cara yang bagus, proses tumbuhnya memang beda, memang betul berbeda Mbak. Ini yang kita dengan perlakuan bibit ketika kita cabut dan tidak lagi banting-banting dengan bibit yang padi, kita tanam 3 hari itu sudah ada perubahan dengan yang tanam bibit cabut dibanting-banting sampai dengan 7-8 hari baru mulai ada perubahan. Mulai warna daun, muncul daun baru. Tapi kalau yang kita organik yang selama ini kita bikin, 3 hari tanam itu hari keempat sudah ada perubahan. Daunnya mulai nangko hijau, kemudian daun baru mulai Karena muncul. tidak sakit, tidak disiksa. iya, tidak disiksa. Masih di akal. Makanya penjelasan itu Pak waktu memberikan materi waktu kita undang Penyuluh. Iya, penyuluh. Hey, that's pretty good. Dia bilang perlakukan bibit itu yang sama juga kita memperlakukan anak kita seorang bayi. Tidak mungkin kita baru lahir paksa dia akan jalan. Benar. Artinya ketika lagi penyuluh yang kedua itu dia datang waktu itu dalam promosi obat biotren. Obat Biotren itu apa? Obat. pupuk juga, pupuk organik tapi sudah diolah di pabrik kan. Jadi itu dia jelaskan, betul juga ini. Memang ketika kita perhatikan itu memang betul. Yang kita perlakukan bibitnya tidak perlu cuma Sombong amat. tidak perlu akar ditanam. Masih memang tanaman. 3 hari sudah beda. Sudah beda dengan perlakuan bibit cabut terus dibanting-banting, dicuci sampai DP tinggal akar kosong. Logikanya benar. Benar itu. 7-10 hari itu baru mulai muncul perubahan. Itu kalau yang kita pakai dulu itu sekam padi tadi itu 3 hari sudah langsung hijau kelihatannya. Itu perbedaannya di situ. Iya. Bapak punya ilmu. Jadi memang ini guru pertanian memang tidak didapat di teori di ya. Ini ilmu begini, ini ilmunya ada di lapangan di petani langsung. Jadi kalau beda dengan teman-teman Jawa dengan Bali, ini kan jelas dari daerah asal kan sawah Pak. Sawah. Kalau Flores ini memang dari sana memang tanah gersang. Nanti Tapi tahu mereka setahu saya masih andalkan sistem itu tadi main non siksa organik. itu. Non organik. Oh yang pakai begitu. Ya, Makanya bukan kan, pembibitannya. iya. Nah, Kemudian untuk perlakuan pada saat kita persemaian bibit, yang selama ini ketika saya ikut pelatihan dan pulang saya praktekkan itu semua jenis padi itu direndam di air itu harus pakai air yang bersih. Itu yang pertama, air yang bersih. Kenapa mesti air bersih? Ketika itu bibit kita rendam 2 malam, kita angkat bibitnya masih utuh bersih. Tapi kebanyakan teman-teman kan rendam kita di parit. iya di parit. Air kotor. Air kotor ya. Begitu diangkat, kenapa ini? Saya ini di sini mulai sebelum itu di benih itu Pak, saya direndam malah di loyang besar. Di loyang besar itu direndam tadi itu 2 malam. Dimanja juga dia. Iya, terus itu angkat setelah 2 malam itu, besoknya angkat langsung dihamburkan di mana? Dibentangkan dulu daun pisang di bawahnya, kasih tebal, kemudian bibitnya dihambur, kemudian ditutup lagi dengan karung atau daun pisang, dikasih lubang-lubang, baru disiram terus setiap pagi. Nah, yang saya lihat selama ini teman-teman ini yang praktek itu malah diangkat, sudah direndam di air yang kotor, diangkat, ditaruh lagi di karung, ayo ditutup lagi dengan karung. Begitu buka, benihnya banyak tidak tumbuh karena dia Iya, panas. karena panas. Panas. Panas baru dia Tertutup. mungkin tertutup karena
penyiksaan juga terlalu itu. banyak kan. Mulai dari proses Iya. pembibitan Iya. perendaman sudah disiksa Sudah dia. disiksa. Ya, betul. Nah, tapi punya saya ini kan tidak. Ya suami karena itu Ditaruh di loyang. Di loyang. Berapa loyang itu dipakai kalau dalaman? Tergantung kebutuhan luasan lahan. Kalau lahannya Bapak itu berapa tadi? 3/4? 3/4 kemarin. Berapa bibit? Berapa kilo bibit? 7 kilo. 7 kilo ya, 7 kilo. 7 kilo. Tidak banyak juga ya? Ya. Karena sebetulnya itu kebanyakan, Pak. Itu banyak. Mestinya itu dia setengah hektar itu butuhkan 5 kilo. 5 sampai 7 kilo itu setengah hektar. Nah, tapi ini 3/4 sampai 7 kilo karena memang kita tidak Kita mau memiliki aman, tidak memiliki jalur irigasi. Karena kita juga Karena untuk risiko Iya. matinya juga Iya. dipertimbangkan. Makanya kita misalnya ada sisa bibit, ketika dia banjir tutup, bibit itu kita ambil untuk tanam ulang. Kalau dia memang irigasi lancar, kemungkinan 7 kilo 3/4 itu sudah terlalu luas, terlalu besar. Baca. Ini yang tadi pakai skam mana ya? Iya Pak, ini pakai pembibitan yang menggunakan dedak padi yang sudah dibakar, sekam itu. Skam yang sudah dibakar. Nah, itu dihambur dulu. Setelah dia didiamkan 1 malam, dari sananya jadi berubah. Jadi warna dari hitam ke coklatan tua, sehingga untuk memudahkan ketika pada saat pencabutan bibit. Nah, ini kebetulan kita contoh yang tetangga satu kelompok. Iya Pak. Satu kelompoknya Pak Aldus kebetulan lagi membuat tempat persemaian padi untuk sawahnya. Bapak punya sawah ini berapa hektar? Oh, setengah hektar. Ini sawah sendiri berdua? Oh, sendiri. Oh iya. Jadi ini kalau dilihat sekilas begitu tidak ada perbedaan dengan sawah-sawah yang lain ya, sistemnya. Ya ada. Kelebihannya kita menggunakan sekam padi. Iya. Iya. Tanah yang sudah itu. Oh, itu nanti digunakan. Dihambur Iya, dulu. dihambur ya. Belum disiram benih padi, dihamburkan dengan sekam padi. Ya, ini berapa kilo bibitnya ini, Pak? Bapak bikin area ini. Oh, ini untuk setelah Oh, kelompok. 2 hektar ini. Oh, kerja kelompok ya. Iya, persiapan untuk 2 hektar. Oh, 2 hektar. Jadi 4 Iya, itu kurang lebih 30 kilo ya. 2 hektar. Ya, itu perkiraan itu. Iya. 30 kilo. Oh, begitu 30 kilo Pak Aldus. Jadi setelah dibersihkan dihamburkan Ya, skam. sekam padi. Itu maksudnya Dari jadi. itu ini diambil, dihamburkan. Pokok cukupnya. Ya, Secukup. ini diusahakan tebal ya 1 sampai 2 cm ketebalannya itu. Ketebalan skamnya ini 1 sampai 2 cm. Ya, Jadi tiada akar tembus tanah itu ada. tidak ada. Iya, iya. Jadi biarkan dia 1 malam, Iya. dia sudah menyatu dengan tanah, baru dihamburlah benih. Iya, iya. Dihambur. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat untuk sahabat penikmat YouTube yang lain. Terima kasih.